Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari lebih lagi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Biarlah semuanya hanya tertuju kepada Tuhan kita. Kita mau datang kepadanya dengan segenap hati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur kepadanya untuk kebaikannya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu Bapa, untuk kemurahan-Mu bahkan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya itu semua oleh karena anugerah-Mu. Kami percaya itu semua oleh karena pertolongan-Mu Tuhan. Kau memberikan setiap kami kekuatan yang baru. Kau memberikan setiap kami kesehatan yang baru Tuhan. Kami layak Tuhan Yesus untuk mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan-Nya. Kita mau bermazmur bagi-Nya. Haleluya Yesus. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu. Kami datang Tuhan, kami datang Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu, kami mau mengagungkan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah kekuatan kami Tuhan. Sebab Kau gunung batu keselamatan kami. Kau kota benteng kami. Kaulah penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Bawa setiap kami Yesus untuk lebih lagi menikmati kasih-Mu, untuk lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Bawa setiap kami Tuhan lebih dalam lagi. Hosana bagi-Mu. Oh
kami memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Biar setiap kami meninggikan-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu Bapa. Kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Hati yang rindu Tuhan akan Engkau. Hati yang haus akan Engkau Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan. Puaskan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu Bapa. Sebab Kau Allah yang layak dipuji. Mau naikkan pujian ini. Ya Tuhanku, biarlah ini menjadi pengungkapan bagi setiap kita. Bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku,
dalam lagi. Inilah yang ku renungkan. Biarkan ini menjadi perenungan setiap kami Tuhan. Nyanyian dan pujian hanya untuk Engkau Tuhan. Hanya kepadamu Bapa. Dan biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu lebih lagi. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yang pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih lagi. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji-Mu. Kami rindu untuk menyembah-Mu seumur hidup kami. Biarlah Tuhan Kau boleh disenangkan oleh setiap pujian
Lebih lagi kami mau meninggikan Kau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, bahwa setiap kami untuk menikmati hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Bahwa setiap kami masuk lebih lagi di hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu dan jamahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mengalir Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Bapa. Mengalirlah, mengalir dan penuhi setiap kami. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Bapa. Haleluya. Sekiranya bayang sekia lalala bayang sekia lalala. Haleluya. Sekiranya bayang sekia lalala. Sekiranya bayang sekia mengalir bagi setiap kami Tuhan. Mengalir bagi setiap kami Bapa. Sekiranya bayang sekia sekiranya bayang sekia haleluya. Yesus sekiranya bayang sekia sana bagi-Mu Tuhan. Sana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Sekiranya bayang sekia jamah setiap kami Tuhan. Mengalir bagi setiap kami Bapa. Haleluya. Yesus sekiranya bayang sekia. Dan setiap kami boleh menikmati jamahan-Mu Tuhan. Kami buka setiap hati kami lebih lagi Tuhan. Masuk bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus sekiranya bayang sekia bayang sekia. Haleluya. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Lebih lagi kami mau meninggikan Kau Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan hadir bagi setiap kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Memenuhi setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Membebat setiap hati kami yang terluka Tuhan. Memulihkan setiap hati kami yang hancur Bapa. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh jamahan-Mu Bapa. Yang memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Setiap kami yang boleh datang Tuhan. Dengan berbagai masalah Bapa. Kami percaya Kau Tuhan yang akan memulihkan setiap kami. Ketika kami sungguh-sungguh datang kepada-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang tidak akan membiarkan setiap kami. Kau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami mau memuji-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami Bapa, kuduskan dan layakkan setiap kami itu di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Jika besar
kita boleh bangkit berdiri. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji-Mu Tuhan. Memuji pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Biarlah setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan atas segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Bapa, kami mau memuji Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Sebab Engkau baik, sangat baik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mau memuji Allah kita. Lebih lagi sama-sama katakan amin, haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya sapa, salam Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Berikan salam untuk kanan kirinya. Mari kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang baik, teramat sangat baik bagi setiap hidup kita. Amin.
hati bersyukur kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di dalam-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Lebih lagi kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Mari sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan
bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau berda atasku, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan, lebih lagi bersorak baginya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan, Kau yang menyertai setiap kami. Mari menyiapkan hati kita lebih lagi. Semua karena kehendak-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku,
setiap hati kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar ini menjadi keputusan setiap kami Tuhan, bahwa kami mau mengikut Engkau Tuhan. Mengikut Engkau Allah menjadi kesukaan bagi setiap kami Tuhan. Mengiringmu menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lebih lagi Bapa, melalui kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, semakin meneguhkan dan menguatkan setiap iman kami Tuhan. Supaya terus kami tetap dapat berjalan Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami Bapa. Dan kami siap untuk menjadi pendengar-pendengar, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya bersyukur Bapak Ibu, setiap minggu Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik. Ya, saya percaya itu karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu, pagi hari sama-sama kita pengen belajar tentang cuma-cuma tapi tidak murahan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kadang-kadang belanja atau beli, misalnya beli TV atau beli kulkas, kadang-kadang dikasih hadiah gratis. Beli kulkas gratis HP misalnya, atau beli TV gratis HP. Nah Bapak Ibu, yang gratis itu belum tentu murahan, kadang-kadang memang dikasih yang terbaik juga. Nah kadang-kadang kita menganggap bahwa yang gratis-gratis itu pasti murahan, gratis-gratis itu kayaknya nggak ada harganya. Dan kadang-kadang kita mengabaikan yang gratis-gratisan. Nah Bapak Ibu, undangan untuk mengikuti Yesus itu gratis, murah. Bukan berarti murahan. Dan kadang-kadang kita mengabaikannya karena kita berpikir, murah. Bapak Ibu kalau misalnya ikut Yesus disuruh bayar harga mahal, Bapak Ibu kadang-kadang menghargai. Kalau kita diajak ikut seminar gratis aja kadang-kadang kita cuek. Kadang-kadang kita bukannya ikut seminar, kadang-kadang kita cuma numpang nginep di tempat seminar, tapi kita pergi ke tempat lain dan tidak ikut seminar. Kenapa? Gratis. Kadang-kadang kita anggap remeh dengan kata-kata gratis dan kita mengabaikannya dan kita nggak mau melakukannya dengan baik. Bapak Ibu tahu nggak, kenapa sih kok Tuhan kasih gratis undangannya? Bukan murahan loh ini. Karena nggak ada satu orang pun yang mampu membayarnya untuk terima undangan itu. Harganya terlampau mahal, harganya kematian Kristus, harganya darah Yesus. Ini bukan gratisan. Nah makanya itu jangan abaikan undangan Yesus dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari sama-sama kita pengen belajar, jangan beranggapan bahwa hal yang gratis selalu berarti hal yang murahan. Panggilan atau undangan untuk mengikut Tuhan bersifat gratis, tetapi tidak demikian halnya dengan hidup mengikut Yesus. Bapak Ibu semua kita diundang untuk mengikut Yesus. Tapi untuk kita masuk, mengambil satu keputusan untuk mengikut Yesus, untuk mengambil bagian, untuk menikmati bagian yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita nggak gratis. Nggak gratis. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Di sini tentang
perjamuan kawin. Nah saya nggak baca semuanya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di sini diceritakan gini, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dikatakan begini, undangan itu terjadi dua kali undangan dari 1 sampai 14 terjadi. Undangan yang pertama itu di ayat 1 sampai 7 itu undangan untuk orang-orang Yahudi. Ya terjadi 2 undangan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatiin di ayat ke-22 dikatakan, di ayat 3 dikatakan ini, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Undangan itu sudah diberikan Bapak Ibu Saudara. Nah kenapa sih dipanggil lagi? Sudah diundang kan kalau kita datang Bapak Ibu, kalau misalnya ada undangan pernikahan segala macam. Pernah enggak orang yang sudah kasih undangan Bapak Ibu suruh lagi datang ke rumah kita? Lu tolong dong datang ke rumah di orang, ingetin, undang nih harinya pernikahan gua nih. Enggak pernah kan? Artinya ada satu kebebasan lah, boleh datang boleh enggak. Tapi jelas dikatakan gini, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Dikatakan gini, tetapi orang-orang itu enggak mau datang. Di ayat ketiga juga dikatakan, ayat keempatnya, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah kepada perjamuan kawin ini. Dikatakan lagi, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ya gubris, masa bodoh. Nah terus dikatakan ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada juga yang menangkap hamba-hambanya yang tadi disuruh tadi, menyiksanya dan membunuhnya. Nah Bapak Ibu perhatiin, kita ini orang-orang yang dapat anugerah Tuhan, yang dapat kemurahan Tuhan. Yang notabene-nya Tuhan tuh kasih undangan ke kita, yang Tuhan tuh pengen bener-bener ngajak kita itu masuk ke perjamuan, pesta perkawinan, perjamuan kawin untuk menikmatin apa yang menjadi bagian Tuhan. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kok ditolak? Kenapa kok nggak diindahkan? Satu hal Bapak Ibu perhatiin. Karena gini, perkara-perkara pesta nggak terlalu menarik diri dia dibandingkan usahanya, dibandingkan pekerjaannya, dibandingkan perkara-perkara lain dalam hidupannya. Sehingga mereka nggak tertarik. Ngapain gue ke pesta? Kalau cuma makan begitu aja, gue bisa makan sendiri. Nggak usah datang ke sono, gue lagi sibuk. Nah sama Bapak Ibu Saudara, kita ini orang yang punya anugerah Tuhan. Yang diberikan undangannya buat kita semua. Nah kadang-kadang kehidupan kita, tawaran-tawaran yang kita milikin itu kayak seakan-akan gini. Udahlah ngapain lu rajin-rajin ke gereja? Ngapain sih aktif-aktif pelayanan? Ngapain sih terlibat-terlibat yang lain-lain? Sudahlah, gak terlalu penting. Gak terlalu penting. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, kita tuh diajak, diundang. Tapi Bapak Ibu yang saya katakan, kita tuh mengabaikannya, tidak mengindahkannya. Karena kita berpikir, nggak penting. Nggak penting. Nah Bapak Ibu Saudara, saya katakan gini, jangan sampai kita berpikir undangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tuh nggak ada harganya. Yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, harganya terlampau mahal. Nah terus dikatakan di ayat ke-8 sampai ke-14, nah kita pengen belajar dari sini Bapak Ibu Saudara. Saya akan ajak Bapak Ibu kita baca bergantian dari ayat ke-8 sampai ke-14. Di ayat 8 dikatakan gini. Sesudah itu, saya baca yang genap, Bapak Ibu yang baca yang ganjil ya. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi dikatakan tidak layak untuk itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang-orang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu.
Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saya baca ayat ketujuhnya. Dikatakan gini, ketika kita nggak mengindahkan, ketika orang-orang yang diundang tadi nggak mengindahkannya, dikatakan gini, maka murkalah raja itu, dikatakan, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Bapak Ibu ingat, anugerah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengabaikan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, wah cuek aja nggak apa-apa, nggak nikmatin aja, enjoy aja. Enggak, tapi Bapak Ibu perhatiin. Ketika kita tidak mengindahkan undangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menikmati sukacita, untuk menikmati pesta perkawinan itu. Ketika kita mengabaikan anugerah Tuhan, Bapak Ibu, ada konsekuensinya. Dikatakan apa? Raja itu mengutus pasukannya, membinasakannya. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, satu kerinduan Tuhan yang harus kita pahamin gini. Tuhan tuh pengen banget, mau banget itu ngajak kita, ngundang kita, beri anugerahnya buat kita. Bukan semata-mata untuk kepentingan dia. Tapi Tuhan benar-benar pengen bawa semua orang untuk menikmati anugerah Tuhan. Yang saya katakan tadi di ayat 1-7 ini undangan untuk orang-orang Yahudi terkhusus. Sama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita itu punya anugerah loh. Kita tuh dapat anugerah loh kalau kita tuh bisa kenal Tuhan. Kita tuh dapat anugerah banget Bapak Ibu ketika kita bisa menikmatin panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tuh punya anugerah banget loh Bapak Ibu kalau kita tuh bisa melayani Tuhan. Yang saya katakan begini, jangan sampai kita tidak mengindahkan semua yang telah kita terima dari Tuhan dengan hidup semau-mau kita. Contoh, anugerah Tuhan kita bisa melayanin, tapi kita melayaninya setengah hati, suka-suka kita. Kenapa? Karena kita berpikir melayan itu sekedarnya aja lah. Mumpung ada waktu kosong, ya cincailah melayani. Gak bisa. Terus kita ngomong gini, ya mumpung hari Minggu hari libur, ya punya kesempatan untuk ibadah, ibadahlah. Bukan itu. Tapi Tuhan benar-benar mau gini, waktu kita diundang itu kita meresponinya. Nah kita belajar dari hal ini, ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang kita bisa pelajari dari ayat 8-14 ini, pelajaran tentang undangan mengikut Yesus. Ya pelajaran tentang undangan mengikut Yesus. Mengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini undangan untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Undangan untuk benar-benar menjadikan hidup kita itu menghadirkan kerajaan Tuhan. Nah kerajaan Tuhan itu adalah pemerintahan Allah sebagai raja dalam hidup kita. Nah Tuhan tuh mau benar-benar ngundang kita menjadikan Yesus itu raja atas hidup kita. Nah kenapa sih Tuhan mau ngajak kita menjadikan Tuhan raja atas hidup kita? Yang saya katakan tadi, Tuhan tuh pengen bawa kita tuh menikmatin semua hal yang ada dalam kerajaannya. Jadi bukan jadi pesuruhnya, bukan jadi ini, tapi Tuhan tuh pengen ngajak kita tuh menikmatin. Maka Tuhan tuh mau, kenapa sih Tuhan mau supaya kita menjadikan Tuhan tuh kerajaannya. Maka kita kalau kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah kenapa kita minta kehadiran Tuhan, kerajaan Tuhan datang di tengah-tengah bumi? Karena saya percaya begini, ketika kerajaan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, ketika raja itu hadir memerintah dalam kehidupan kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, dunia di sekitarnya itu gak bisa mempengaruhi lagi kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah dalam hidup kita itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Nah dalam kondisi-kondisi sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kerajaan Allah gak hadir dalam kehidupan kita, saya percaya kehidupan kita itu pastilah kita kehilangan damai sejahtera, kita cemas, kita khawatir. Kenapa? Karena memang situasinya membuat kita khawatir, membuat kita cemas seakan-akan sudah gak ada kepastian dalam kehidupan kita. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan pengen benar-benar mau
jadiin Kristus tuh Tuhan dan Raja satu-satunya yang utama, menjadi pusat dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Nah, undangan itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar di ayat ke-8 sampai 14 tadi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal. Jadi pelajaran tentang undangan mengikut Kristus. Yang pertama undangan untuk hidup dalam sukacita. Yang kedua undangan karena anugerah. Yang ketiga tidak bersifat cuma-cuma. Jadi nggak sifat gratis, double bersifatnya. Nah Bapak Ibu, yang pertama, undangan untuk hidup dalam sukacita. Bapak Ibu, ini pesta. Bapak Ibu bisa ngebayangin kan, kalau seandainya wali kota kita aja buat pesta aja, makanannya bukan cuman urap Bapak Ibu Saudara, ya kan? Bukan cuman urap pecel lele, bukan. Ya kan? Ini raja buat acara, buat pesta untuk anaknya. Ya kan? Ini pasti pestanya mewah, ya kan? Bukan cuman yang saya katakan tadi urap, ini ada samcan, ya kan? Ada babi guling, ya kan? Ada sate ayam, sate babe, sate kambing, semua lengkap. Semua lengkap. Nah di ayat keempat gini. Dijelasin di sini katakan, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Hidangan telah kusediakan, dikatakan lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin. Undangan Tuhan untuk mengikut Tuhan itu undangan sukacita. Kenapa dikatakan undangan sukacita? Bapak Ibu, saya katakan gini, jujur saya pengen ngomong begini, di tengah-tengah situasi sekarang ini untuk kita dapetin damai sejahtera sukacita itu sulit. Kenapa? Karena memang kenyataan dunia seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan banyak-banyak hal, apalagi yang sampai sekarang perang Ukraina dengan Soviet sampai sekarang juga nggak selesai. Harga minyak naik, dengar-dengar Pertalite mau 10.000 segala macem. Bapak Ibu kita, waduh, kalau minyak naik, saya percaya semua bahan pokok naik, ya kan? Sementara kita berpikir, wah gaji nggak naik, iman juga merosot, gimana mau sukacita? Gimana mau sukacita? Kan nggak mungkin. Nah tapi maka dikatakan ada satu undangan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita yang melampaui semuanya. Undangan, ajakan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita buat siapa aja. Buat siapa aja. Nah undangan kedua, karena undangan yang pertama orang-orang Yahudi mengabaikannya, mencuekannya. Jangan sampai kita jadi pribadi-pribadi yang menerima anugerah Tuhan. Yang sampai akhirnya nanti dalam Matius dikatakan gini, nyala engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Wah ngeri lu Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai firman itu berlaku dalam kehidupan kita. Kita sudah ke gereja, kita sudah beribadah, kita sudah berdoa, kita sudah melayani. Tapi ketika harinya Tuhan ngomong gini, aku tidak mengenal engkau, nyala engkau daripadaku. Wah ngeri. Jangan sampai itu Bapak Ibu. Artinya apa? Kita mengabaikan anugerah dengan hidup semau-mau kita. Seolah-olah kita tuh berrohani, seolah-olah kita tuh kudus, seolah-olah kita tuh berpakaian pesta. Kenyataannya kita nggak pakai itu semua. Wah ngeri. Jangan sampai juga Bapak Ibu seolah-olah kita punya sukacita. Seolah-olah kita punya damai sejahtera, kenyataannya. Pulang dari gereja kita murung, kita sedih. Aduh Tuhan masa depanku kok suram. Aduh Tuhan saya terpaksa Tuhan pelayanan. Saya nyanyi pun terpaksa Tuhan. Saya ke gereja pun ya terpaksa juga Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, ini satu undangan. Karena orang-orang yang seharusnya menerima, mengabaikannya dan Tuhan alihkan kepada orang notabene yang memang gak pantas nerimanya. Nah saya berharap Bapak Ibu, saya benar-benar berharap jangan sampai kita kehilangan itu semua. Sayang. Coba Bapak Ibu bayangin, bandingin. Mana sih lebih terpenting? Tuhan atau apa yang kita punya? Dalam kesan kemarin ditanya dengan pertanyaan begini. Kan waktu kita minggu lalu kita tentang anak muda kan, yang kaya raya, punya jabatan, punya segala-galanya lah.
Di ngomongin kan begini, ada satu lagi yang kurang. Pergilah, jualah hartamu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Pertanyaan yang sama, Bapak Ibu ini orang-orang kaya semua. Ya, orang-orang kaya semua. Disuruh hal yang sama. Nanti pulang, jual tuh harta semua. Kasih kepada orang miskin. Ikut Yesus. Saya pengen tanya, Bapak Ibu mau ngelakuin apa enggak? Yang kesan kemarin udah saya jawab, udah tahu dia jawabannya. Mau ngelakuin enggak? Harta banyak, duit banyak, jabatan ada. Wah, pokoknya satu kota metro dikenal lah anak muda ini. Mau enggak? Mau enggak? Oh, ada yang mau jawab? Hartanya banyak loh, jual. Kasih si miskin, ikut Yesus. Mau apa enggak? Nanti direnungin ya di rumah ya, mau apa enggak ya? Karena enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita berpikir harta kita lebih banyak daripada harta Yesus, kita enggak bakal mau. Bapak Ibu, cenglinya begini, kalau enggak ada kata ikutlah Yesus, jangan mau. Itu cenglinya. Tapi ada kata terakhir ikutlah aku, karena Yesus yang mau, yang suruh, yang hartanya jauh lebih banyak daripada harta anak muda ini. Ya dia pasti mau dong, seharusnya. Seperti contoh misalnya gini. Ya pokoknya siapa yang terkaya di sini, misalnya siapa jadi ya? Ya taruhlah Justin lah, dia orang kaya di kota metro, anak muda. Ganteng, punya jabatan, ya kan? Orang kaya, hartanya 100 kali lipat harta saya. Wow. Terus dia ngomong sama saya, Pak Wandi, lu jual harta lu semua. Kasih sama orang miskin, lu ikut gua aja. Mau nggak saya? Wih mau banget dong. Harta dia 100 kali lipat, kalau saya ikut dia, harta saya lebih banyak. Ya dong, lebih banyak Pak. Ya ngapa nggak mau? Nah, anak muda ini nggak ngelihat itu, dia pikir Yesus tuh nggak bisa ngapa-ngapain, Yesus itu miskin, Yesus itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah Bapak Ibu saya katakan ini, kalau kita nggak mengenal Tuhan, saya yakin juga undangan untuk hidup dalam sukacita kita mikir begini, aduh Pak, saya ikut Tuhan Pak. Saya di gereja nangis-nangis terus Pak, saya nggak pernah sukacita Pak. Tiap doa saya nangis Pak, tiap doa saya nangis Pak. Saya nggak pernah doa ketawa loh Pak. Terus kita ngomong, gimana sukacita Pak? Tiap datang doa Jumat, nangis Pak. Besok lagi datang, nangis lagi. Masuk gereja, netesin air mata lagi Pak. Besok datang gereja lagi, netesin lagi air mata Pak. Saya gak yakin loh Pak ada sukacita di Tuhan. Ini satu undangan. Tanpa pengenalan kita yang benar akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya gini, kita nggak bakal terima itu undangan. Kita bisa tolak. Undangan sama Tuhan ini undangan sukacita. Dikatakan semuanya telah tersedia, semuanya telah tersedia. Masalahnya mau nggak kita datang? Ya, kalau cuma dengan ceritanya aja Bapak Ibu, cobalah kalau Bapak Ibu kalau misalnya ada orang kaya pestain anaknya, wah itu lengkap Bapak Ibu, dari makan sampai minuman, sampai pinggiran-pinggirannya semua lengkap. Kalau cuma dengan ceritanya cuma nggak nikmatin. Itu yang pertama Bapak Ibu, pelajaran tentang undangan mengikut Kristus yang pertama. Jadi kesadaran bahwa seluruh dosa kita itu diampuni Tuhan. Satu sukacita besar, satu anugerah besar. Jadi hidup kita yang lama, yang gelap tadi Tuhan hapuskan. Sekarang kita punya jaminan yang pasti, ya kan, akan hidup yang kekal, akan masa depan yang baik, akan masa depan yang cerah, ya kan. Jadi saya percaya Bapak Ibu bukan cuma nanti di surga, tapi saya percaya di tengah-tengah dunia ini Tuhan janjikan ada masa depan, ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Percayalah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran tentang undangan mengikut Kristus yang kedua adalah undangan karena anugerah. Nah Bapak Ibu, yang saya katakan tadi, orang Yahudi menolak anugerah itu.
dan dia mengabaikan seakan-akan ngapain. Nah, tapi di sini Bapak Ibu di sini dikatakan gini. Di ayat ke-10 dikatakan, saya baca dari ayat 9-nya, dikatakan ini. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana, dikatakan, ke perjamuan kawin itu, dikatakan ayat 10, dikatakan gini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang, ya, semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Bapak Ibu, Tuhan itu undang kita nggak pilih-pilih. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bangga. Seakan-akan kita dapat prioritas khusus. Seakan-akan kita lebih baik daripada orang lain karena kita bisa selamat. Enggak. Kan jelas di ayat 10 dikatakan begini. Ya dikatakan, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, dikatakan orang-orang jahat dan orang-orang baik. Semua bisa punya anugerah Tuhan. Bukan satu kebanggaan dapat undangan, bukan. Semua kita punya anugerah. Nah maka itu Bapak Ibu dikatakan orang-orang jahat dan orang-orang baik. Kita tuh nggak layak Bapak Ibu Saudara untuk menerima undangan itu. Kita tuh nggak pantas. Jadi jangan dapat undangan seakan-akan dihargain banget sih sama kalau misalnya wali kota undang kita, ya kan? Terus dapat undangan, kita bangga, kita posting diundang wali kota, ya kan? Bapak Ibu, kalau Tuhan undang kita bukan karena kita layak atau pantas atau kita memang punya predikat statusnya itu hebat, bukan. Tapi ini semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah anugerah itu apa sih? Anugerah itu memang benar-benar bukan karena kitanya, tapi ini semata-mata karena kebaikan Tuhan yang kita bisa terima itu cuma-cuma. Yang saya katakan tadi, anugerah keselamatan itu cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bukan. Ini semata-mata nih kemurahan Tuhan. Bukan karena kita layak untuk menerimanya, bukan. Tapi ini karena inisiatif Tuhan. Siapapun kita. Tuhan pengen ajak kita untuk menikmati sukacitanya. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan pernah berpikir gini, dosaku banyak, ya kan, hidupku gak genah, masa laluku kelam. Ya kan, bahkan orang-orang pun melabeli kita dengan blacklist. Enggak Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan, mau sejahat apapun, seburuk apapun, kita semua mendapatkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nggak layak. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus benar-benar menyadari bahwa semua anugerah itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada, dikatakan aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kalau Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita, itu nggak pernah sia-sia. Dikatakan begini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ciri orang yang punya anugerah Allah, dia akan melakukan lebih baik daripada orang lain. Tapi kalau kita nggak punya anugerah, Bapak Ibu perhatiin, orang-orang Kristen, sorry. Orang-orang Kristen yang merasa punya anugerah, hidupnya ogah-ogahan, semau gue. Kita berpikir anugerah, bangun siang nggak mau kerja. Anugerah, kerja nyantai aja, anugerah. Ke gereja sekali-sekali, anugerah hidup itu. Sorry, itu bukan anugerah. Kita tuh tidak sedang menerima anugerah yang begitu-begituan mah. Memang kita pemalas. Tapi dikatakan ini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras dikatakan daripada mereka semua, tetapi bukannya aku dikatakan melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah saya percaya begini, orang yang punya anugerah Tuhan, orang yang punya kasih karunia Allah, dia akan bekerja
melayani, melakukan segala sesuatu jauh-jauh lebih baik daripada orang yang gak punya anugerah. Kalau kita sebagai orang Kristen kerja cuma tidur-tidur suka-suka kita, sorry Bapak Ibu Saudara, itu bukan anugerah, itu males. Kita mau dapat berkat, sorry. Kalau kita punya anugerah Tuhan, kita bisa beribadah, kita beribadah lebih rajin lagi. Oh iya dong, anugerah yang ngerjainnya. Kalau kita punya anugerah kalah, dikasih pelayanan, wah kita bukan ngomong gini, karena anugerah Tuhan, ya anak-anak kecil ini, gak usah disiapin gak apa-apa. Pelajaran apa nih? Wah, udah hafal luar kepala ini mah. Kita gak pernah siapin. Kita pikir anugerah Tuhan. Ya kan? Kita melayanin, anugerah Tuhan, udah jago singer Pak. Encer Pak, gak usah latihan juga bisa kok pas pelayanan. Gak bisa, itu bukan anugerah. Kita sok-sokan. Menjelaskan kita katakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Kenapa? Bukan karena aku, tapi karena anugerah Allah yang menyertai kita. Dan jadi Bapak Ibu kita harus sadar, hidup itu anugerah. Kalau kita tahu itu anugerah, Bapak Ibu akan melakukannya lebih daripada yang lain. Seperti Alkitab ngomong gini, kalau orang minta bajumu, beri jubahnya. Kalau orang ngajak kita jalan 2 mil, jalan 4 mil. Oh iya dong, itu anugerah. Jadi kita yang nggak bisa, nah makanya saya ngomong jangan pernah mempermain-mainkan anugerah Tuhan. Dan kita berpikir hidup ini anugerah, dan kita hidup semau-maunya. Ingat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengabaikan anugerah di 1 ayat 1-7, mereka dimusnahkan. Dan mereka berpikir, ngapain, nggak penting segala macam. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita mengabaikan anugerah Tuhan. Ingat, undangan ini anugerah Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita pantas, bukan karena kita hebat, tapi semata-mata karena Tuhan baik buat kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, belajar tentang undangan mengikut Kristus. Yang ketiga adalah tidaklah bersifat cuma-cuma, enggak gratis. Undangannya gratis Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu untuk menghadiri ke pestanya, Bapak Ibu perlu bayar harga. Kalau Bapak Ibu diundang, saya cuma ngingetin aja. Kalau Bapak Ibu diundang ke satu pesta, belajarlah pakai baju pesta, jangan pakai baju renang. Loh benar, saya cuma ngingetin. Kalau Bapak Ibu jadi pakai baju renang, saya kasihan pengantennya Bapak Ibu Saudara. Semua orang lihat Bapak Ibu Saudara, nggak lihat pengantennya lagi. Loh, kan kasihan pengantennya kan? Orang kan pengen lihat pengantennya, malah orang lihat Bapak Ibu Saudara. Nah maka dikatakan gini, undangan itu gratis, tapi untuk hadir ke undangannya Bapak Ibu harus mempersiapkan diri. Jadi nggak bisa kita semau-mau kita pakai celana pendek, sandal jepit, kita datang sono, sesuka-suka kita, nggak bisa. Nah maka dikatakan gini, di ayat 11 dan 12, Matius 22 dikatakan gini, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang, bersyukur cuma seorang ya. Dikatakan gini, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Untuk kita menikmati tadi sapi sembelihan, ternak sembelihan, semua yang tersedia, Bapak Ibu perlu password. Sama dengan Bapak Ibu punya, Tuhan tuh dikasih misalnya, Tuhan kasih gini. Nih ada harta Tuhan banyak di ATM, ada bertriliun-triliun. Tuhan kasih kartunya ke kita. ATM-nya ke kita, kartu ATM-nya ke kita. Tapi nggak dikasih passwordnya, percuma kan? Bapak Ibu bisa pegang pakai ATM-nya, Bapak Ibu nggak bisa nikmatin loh. Boleh datang ke situnya, ke tempat mesin ATM-nya. Bapak Ibu boleh masukin kartunya, dia tunggu, masukin ATM, masukin PIN, bingung PIN-nya apa ya? Nggak masuk-masuk, percuma. Nah maka jelas dikatakan di ayat 11-12 ini dikatakan gini, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Nah, undangan tadi gratis, undangan tadi cuma-cuma. Tapi untuk menikmatin janji Tuhan, untuk menikmatin apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, itu enggak gratis.
Saya katakan gini, untuk Bapak Ibu jadi Kristen, menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu gratis. Tapi untuk kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus itu enggak gratis. Untuk Bapak Ibu mengalami pertumbuhan, itu enggak gratis. Bapak Ibu harus mengusahakannya. Kita sebagai orang Kristen gak bakal pernah bertumbuh kalau kita gak pernah mengusahakannya. Bapak Ibu boleh dikasih pohon anggur yang bagus oleh Pak Sungkono. Dibawa pulang, taruh di kamar, diselimutin, di AC-in, difotoin, diapain aja. Saya yakin dan saya jamin gak sampai sebulan itu pohon mati. Ya ngapain taruh di kamar? Ngapain di AC-in? Bukan dirawat itu mah. Mati. Harus taruh tempatnya pada tempat yang tepat, dipupuk yang tepat, bukan difoto-fotoin. Serius, mau difotoin tiap hari juga gak bakal tumbuh tuh pohon. Nah sama Bapak Ibu, kalau kita mau datang ke pesta, kalau kita gak merubah diri kita, kalau kita gak pernah mengupdate diri kita, kalau kita gak pernah mempersiapkan diri kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, undangan itu yang seindah pun cetakannya, mau dikasih hadiah apapun tertulis, ada door prize-nya lah, ada apa segala macam, Bapak Ibu gak bakal bisa nerima. Gak bakal bisa nerima. Makanya saya katakan ayo sama-sama Bapak Ibu Saudara. Undangan itu gratis, tapi untuk memenuhi undangan itu, kita harus berani bayar harganya. Nah maka jelas dikatakan, saya ulangin lagi, dikatakan gini, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Pakaian pesta Bapak Ibu, bukan soal kalau ngomong pesta perkawinan oke lah kita ngomong pakaian secara seharusnya lah. Pakaian agak rapi, mentereng dikit segala macem, ya pakai perfume sedikit lah biar wangi segala macam. Bukan itu, kalau menurut ini ya, kalau kategori kerohaniannya Bapak Ibu, pakaian pesta adalah pakaian di mana kita layak benar di hadapan Tuhan. Minimal gini, benar, kudus, ada labelnya. Sehingga benar-benar kita layak menerima anugerah Tuhan. Ya benar-benar ini pakaian yang bukan sekedar, bukan ini, maka dikatakan ini, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Artinya pakainya ini ya, menurut kacamata kerohanian. Jadi pakai compang-camping, rohaninya kering, ya kan, hidupnya dalam kekhawatiran, kecemasan, nggak penuh damai, takut, segala macam. Ini orang kalau diteropong itu ibarat kata gini, nampak dari depan semuanya indah, tapi dia mengalami kekeringan dalam kerohaniannya. Dia mengalami kekecewaan, kepahitan, kemarahan, geram. Wah ini Bapak Ibu Saudara. Nah maka jangan sampai kita tuh benar-benar, dan dia kata, hai saudara bagaimana engkau masuk? Nah orang-orang tipe ini Bapak Ibu kalau dalam Galatia dia ngomong gini, saya lihat sedikit ya, di Galatia 5 dikatakan begini. Galatia 5. Nih, jadi dikatakan nih, perbuatan daging telah nyata. Orang yang gak pakai pesta ini hidupnya dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dia gak pakai itu semua. Dia pakai hal-hal yang seperti itu. Nah jadi saya cuma ingetin Bapak Ibu Saudara, ikut Kristus, menjadi murid Kristus, ini semua harus ditanggalin. Syaratnya, Bapak Ibu harus tanggalin semua jubah-jubah tadi itu. Jubah-jubah ketidakbenaran tadi. Bapak Ibu harus ganti pakaian pesta, pakaian kebenaran, pakaian kekudusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baru kita bisa menikmati apa janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, malah jadi berubah semua nih. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau benar-benar kita pakai pakaian pesta. Saya berharap suatu saat kelak
waktu Yesus datang dalam kehidupan kita, waktu akhir zaman itu datang dalam kehidupan kita siap menyongsong Tuhan dengan pakaian pesta, pakaian mempelai. Sampai waktu Tuhan datang, Tuhan ngomong gini, hai hambaku yang setia, masuklah dalam tempat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Nah, saya mau itu benar-benar itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, ada perbedaan besar yang saya katakan tadi. Menerima undangan dan mendatang ke tempat undangan itu jauh berbeda. Menerima undangan itu gratis. Tapi untuk datang kepada pesta, Bapak Ibu harus rubah hidup kita. Minggu lalu kita sudah belajar. Yang salah satunya, rubah pola hidup kita, nilai hidup kita. Miliki nilai kerajaan Tuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, undangan mengikuti Yesus bersifat cuma-cuma, yaitu karena anugerah Allah. Namun bila kita menyambut undangan tersebut dengan menyerahkan diri untuk hidup sebagai seorang pengikut Kristus, maka kita harus rela membayar harganya, yaitu melalui hidup secara berpadaan atau selaras dengan panggilan yang Tuhan berikan. Mari mulai hari ini sama-sama, setiap firman yang kita baca, setiap firman Tuhan yang kita renungin, kita padanin dalam kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang memang gak baik, ada hal yang gak berkenan, kita koreksi hidup kita. Sampai benar-benar nih, jubah pesta itu jadi jubah yang terindah, yang gak ada bolong-bolongnya. Tapi dia penuh dengan aksesoris yang indah. Yang benar-benar waktu Tuhan datang, dia gak lihat ketidaklayakan itu lagi. Tapi Tuhan lihat baju pesta yang baik, pribadi yang baik, pribadi yang kudus, pribadi yang benar, pribadi yang menyukakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayo sama-sama kita tuntasin segala-galanya menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari perjamuan kawin sudah mendekat. Pestanya segera dimulai. Undangan sudah disebar. Semua kita, Tuhan benar-benar mengharapkan semua kita itu hadir di pesta tersebut, menikmati riuhnya pesta, menikmati semua sajian yang tersedia. Tuhan mau kita semua mengalami sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Apapun kondisinya, siapapun kita, apapun keberadaannya, Tuhan gak pernah mau tahu itu. Tapi satu hal, Tuhan pengen bawa kita ke tempat yang Tuhan pengen kita ngalamin sukacita itu. Semua orang menerima anugerahnya. Semua orang menerima undangannya. Tapi hanya orang-orang yang meresponinya. Hanya orang-orang yang mau mengganti pakaiannya dengan pakaian pesta. Hanya orang-orang yang mau menggantikan kehidupannya yang porak-poranda dengan kebenaran, dengan kekudusan, yang boleh layak masuk tempat pesta itu. Bapak Ibu Saudara, Matius 7 ayat 23 jelas katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Biarlah hari-hari menjelang akhir ini kita selalu mawas diri dalam kehidupan kita. Kita selalu mengoreksi diri kita. Masih adakah kejahatan demi kejahatan yang menutup diri kita, yang menyelimuti tubuh kita sebagai jubah, baju yang kita pakai, yang kita kenakan. Kalau Bapak Ibu gak pernah buang itu semua kejahatan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak kenal kita, siapa kita yang sesungguhnya. Tuhan mengenal kita karena pakaian yang kita pakai. Kita bisa masuk dalam ruang pesta itu karena pakaian yang sepantasnya yang kita pakai, yang seharusnya kita pakai. Kita bisa datang ke tempat pesta, tapi kita gak bisa masuk ke tempat pesta. Jelas firman Tuhan katakan di bagian akhir, Matius 22 dikatakan,
Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat ke-14 dikatakan, sebab banyaklah yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Satu kerinduan Tuhan, Tuhan pengen banget setiap kita di tempat ini, siapapun kita, Tuhan pengen memberikan sukacita itu. Tuhan pengen memberikan hidangannya itu bagi setiap kita. Tuhan pengen memberikan jamuannya itu bagi setiap kita. Tapi Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu menerima undangan itu? Maukah Bapak Ibu hadir di tengah-tengah pesta itu? Syaratnya gak banyak kok Bapak Ibu saudara. Kenain pakaian pesta. Kenakan jubah kebenaran. Kenakan jubah kekudusan. Kenakan jubah keadilan, kejujuran. Kenakan tuh apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tanggalkan semua jubah-jubah kelaliman, jubah-jubah keduniawian. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami mau menyadari Tuhan Yesus, kami menghargai, kami benar-benar meresponi Tuhan apa yang Kau beri, apa yang Kau undang dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah anugerah-Mu yang limpah-limpah itu Tuhan kami mau melakukannya dengan kesungguhan hati kami mau meresponi dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Kami mau hidup, kami mau menselaraskan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar seperti apa yang Kau lakukan Tuhan ketika Kau melihat Bapa lakukan, Kau lakukan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami juga mau belajar Tuhan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Mu, kami mau melakukannya Tuhan. Walaupun harganya mahal Tuhan, tapi kami mau menikmati janji-Mu. Kami mau masuk ke kekekalan Tuhan, kami mau bersama-sama Engkau Tuhan di akhirnya Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa, tolong tiap kami Tuhan Yesus. Biarlah kami punya kesadaran Tuhan. Kami mau melakukan yang benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Untuk kami rela menanggalkan jubah yang lama. Untuk kami rela Tuhan. Menanggalkan semua Tuhan. Hal-hal yang jahat dalam hidup kami. Kami mau mengenakan jubah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh masuk di tempat yang telah Kau sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semuanya itu bukan gratis. Tapi semuanya itu Engkau sudah membayarnya Tuhan Yesus. Engkau sudah menyediakannya Tuhan Yesus. Darah-Mu yang kudus. Kematian-Mu di kayu salib. Engkau membayarnya itu semua bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau menyelesaikan sampai tuntas. Kami mau sampai finishing well Tuhan. Kami mau sampai garis akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat undangannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau hadir dalam undangan-Mu. Kami mau pakai jubah yang benar Tuhan, jubah pesta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur setiap kita yang siap menerima undangannya dan mau hadir dalam undangannya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya setiap kita diberkati firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari sebentar kita mau melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA MDC Metro. Demikian laporan keuangan perpuluhan. Persembahan. Selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Ibu Billy 28 Agustus dan Ibu Elisa Brenda 30 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Fellowship tim pelayan MDC Metro Selasa 30 Agustus pukul 18. Wajib untuk seluruh keluarga. Bapak Ibu diundang di dalam pemberkatan
2022 di MDC Metro, dan resepsinya hari Minggu. Dan pemberkatan Bapak Ibu juga diundang di dalam pemberkatan Excel dan Dela, pemberkatan Sabtu 9 September, dan resepsinya juga hari Sabtu jam 17 jam 5 sore. Dibuka pelayanan musik, piano, gitar, bass, dan drum. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bisa bermain musik atau ada dalam pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi Saudara Henry, dan ini gratis juga. Dibuka untuk pelayanan sekolah minggu, guru sekolah minggu, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Lili. Gerakan J500 untuk membantu biaya sekolah, Bapak Ibu dapat memasukkannya di dalam kontaknya. Kembali dibuka DK dan HB. Bapak Ibu yang rindu untuk ikut DKHB dapat menghubungi Bapak Tani. Doa bersama setiap hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Ibadah masih dilakukan secara onsite, yaitu pagi dan sore hari jam 7 dan jam 5 sore. Rekamannya Bapak Ibu dapat menyaksikan di YouTube MDC Metro. Baik, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lagi katakan saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Atas anugerah yang luar biasa Engkau berikan di dalam setiap kami, undangan yang Engkau berikan di dalam setiap kami Tuhan, kami boleh terima dengan sukacita ya Tuhan. Engkau Allah yang menaungi kami, menyertai kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Jangan biarkan setiap kami Tuhan mengabaikan apa yang menjadi undangan-Mu Tuhan, tetapi kami terus ya Tuhan meresponi apa yang menjadi panggilan-Mu Tuhan di dalam setiap kami. Pakai anak-anak-Mu Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan.
Karena kami tahu Engkau Allah yang menyelamatkan kami Tuhan. Engkau Allah yang melindungi setiap kami, menaungi kami Tuhan. Apa yang kami miliki Tuhan, Engkau yang memilikinya ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ajari kami Tuhan, terus ya Tuhan, untuk selalu merenungkan apa yang menjadi firman-Mu dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarkan kasih-Mu melingkupi bangsa kami, menaungi bangsa ini dengan anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Sertai bangsa ini Tuhan, di dalam setiap persoalan masalah yang terjadi atas bangsa ini. Engkau Allah yang turut campur Tuhan, untuk para pemimpin kami Tuhan. Engkau pakai mereka ya Tuhan untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat tersendiri di dalam setiap mereka Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Tuhan boleh sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berkati bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berkati Tuhan kota Metro ini di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan nyata atas kota ini. Dan pakai kami Tuhan untuk kepanjangan tangan-Mu, untuk memberkati kota ini ya Tuhan. Untuk menjadi dampak atas kota ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kota Metro dengan kasih yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit Tuhan. Di dalam jasmaninya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau tabib yang ajaib, Engkau penyembuh kami Tuhan. Dan melalui keyakinan kami, percaya kami Tuhan, melalui bilur-bilur-Mu, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami keletihan, kelesuan di dalam rohani mereka Tuhan. Engkau Allah yang menaungi setiap mereka Tuhan. Berikan semangat baru, api baru, dan Roh Kudus selalu mengingatkan apa yang harus mereka lakukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pakai setiap mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Kekuatan baru, sukacita baru terus turun atas jemaat-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Bapa atas anugerah-Mu ya Tuhan. Juga akan berkat-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Allah yang baik di dalam setiap kami ya Bapa. Dan kami akan juga memberikan yang terbaik melalui persembahan, melalui perpuluhan maupun ucapan syukur Tuhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Juga gereja-Mu dapat mengelola dengan baik sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih. Sebentar kami mau undur dari tempat ini ya Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera menyertai Engkau. Dan tangan Tuhan selalu menaungi Engkau di dalam segala aktivitas-Mu, di dalam pribadi-Mu, di dalam usaha-Mu, di dalam keluarga-Mu dan pekerjaan-Mu. Dibuatnya berhasil. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Dan Injil boleh diberitakan dimanapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan